Adiknya ditanyakan siapa? Komentarnya di mana, Bu? Tadi saya buka, tapi di mananya ya? Mana di ya? PDF-nya atau Saya juga nggak tahu di mana. Coba ya, kan di saya tuh bagian kalau bawah? Di saya paling tuh kalau bawah, paling bawah. coba dicek, saya tuh kalau Di bagian grading, feedback. oh ada feedbacknya ya. Saya mah juga nggak tahu karena saya kan bukanya bukan akun mahasiswa ya, jadi ntar kita cek ya. Di bawah tugas, Ibu, tugas yang diupload. Coba di bawah tugas lah teman-temannya, coba teman-temannya buka ini sih. Ini dia. Nah, ini kan saya biasanya lihat sini, yuk ke submission. Kemudian ini kalau saya grading, saya bisa kasih feedback komen di sini. Teman-teman bisa dicek sendiri. Kira-kira ada yang masih ditanyakan tidak? Di komen berarti udah, Bu. Kenapa? Nggak ada komennya, Bu. Kenapa nggak ada komennya? Saya udah komen semua loh. Ini Matt buka tugas, yang tugas kemarin yang diupload. Terus bawahnya tuh kan ada feedback. Nah, di bawahnya tuh ada komen. Nah, di situ ada komentar dari dari ibunya. Coba dicek. Jangan sampai bingung ya. Buka e-learning my class yang kemarin ngupload tugas ide cerita, buka yang materi itu. Iya, udah. Udah dapat. Oke. Iya. Paling sih saya mau komentarin punya Meti sih ya. Meti ini mau nanya kesiapannya Meti. Meti? Iya, Bu. Meti beneran mau ke Wonosobo dulu, ke gunung, mau tag gambar? Kalau rencananya tuh mau naik, Bu. Ini kan dikumpulnya tuh masih Desember akhir kan, Bu? Desember akhir, iya. Rencananya tuh minggu kedua Desember tuh mau naik. Soalnya kan pertama situasi masih seperti ini ya, terus kedua sih harapan saya nggak usah maksain, cuman mau ngambil gambar doang terus naik, ya kayak gitu sih, Meti, karena kan prosesnya tidak hanya soal nanti ngambil gambarnya saja, saya takut misalkan ada naskah-naskah yang nanti kan kita soalnya harus buat storyboard atau photoboard ya. Kalau photoboard kan harapannya teman-teman udah cek lokasi, terus udah ngambil gambarnya ya, persiapan pengambilan gambar, tapi belum tag untuk video, masih ngambil photoboardnya aja, disusun. Jadi kemungkinan besar teman-teman ke lokasi itu tidak hanya sekali waktu tag gambar saja, tapi beberapa kali ya, seperti itu. Meti bisa dipertimbangkan lagi ya perihal lokasinya yang cukup memakan waktu nih ya, pergi juga makan waktu. Di Wonosobo lagi, tak pikir di Jogja atau Jawa Tengah saja. Wonosobo Jawa Tengah ya, tapi kan lumayan ya. Tadi tuh rencananya itu, Bu, minggu kedua tuh mau ke Slamet, jadi sekalian gitu. Oh gitu, oke. Ya sekali lagi kembali ke Meti ya, tapi saya hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan, jangan sampai tugasnya jadi memberatkan itu loh ya Meti ya. Iya, Bu, nanti saya pertimbangin lagi. Iya, karena setelah udah bikin naskah kan, habis bikin naskah nanti photoboard, setelah photoboard storyboard, teman-teman langsung tag gambar gitu. Gitu ya. Oke. Udah, teman-teman ada yang ingin didiskusikan mengenai komentarnya? Ada beberapa yang sudah bagus ya. Iya, siapa ini? Bu. Akbar, oke Akbar. Itu Ibu, komennya kan apa tuh, jika ada diskusi dalam pengambilan gambar itu, apa mau mengklarifikasi soal itu? Boleh. Nggak ada dalam pengambilan gambar, tapi cuma terlihat mereka lagi diskusi, berarti nggak ada dialog. Jadi nggak pakai dialog? Nggak pakai dialog, cuma terlihat mereka sedang
sedang berdiskusi gitu aja, Bu. Nah, ini ya, 3 orang sedang berdiskusi ini ya. Ya, Bu. Ini udah kelihatan ya share screen saya ya. Ini ide ceritanya Alfat Akbar ya. Udah kelihatan ya? Kelihatan. Ini loh, ini kan di sinopsisnya 3 Iwan sedang berdiskusi membahas persoalan keagamaan. Nah, ini nih Kak lagi ada dialog. Jadi boleh? Oke, kalau di-clear-kan dia nggak ada dialog. Berarti nggak ada dialog ya, fix ya? Nggak ada, Bu. Fix. Oke. Ini lupa tanda tanya ya berarti saya ya. Jika ada diskusi, apakah video ini akan dengan dialog gitu ya? Jika iya, maka perlu diperhatikan benar apa saja dialognya. Tapi kalau memang tidak ada dialog, sudah oke lah berarti. Tadi ya, ini kalau untuk lagi. Kalau untuk Akbar nih ya, jika protokol kesehatan ini ada beberapa adegan-adegan nanti yang mungkin muncul ketika nanti untuk pengambilan gambarnya. Itu ya. Terima kasih untuk konfirmasinya Akbar ya. Berarti tidak ada dialognya. Oke. Ya, selanjutnya ada yang ingin konfirmasi lagi teman-teman? Nggak ada yang panjang kok komentarnya. Nggak ada, udah jelas semua berarti ya. Sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, oke, terima kasih. Kalau sudah jelas, teman-teman, ya terima kasih. Kalau udah jelas, teman-teman, kita akan masuk kepada materi. Nggak ada materi sih sebenarnya kalau untuk pembuatan naskah. Kita langsung praktek pembuatan naskah hari ini. Nah, sebelumnya saya tunjukkan contoh dulu. Ini ada satu naskah yang sudah pernah saya buat. Nih ya, sudah pernah buat tapi nggak pernah diproduksi sampai sekarang. Ini udah kelihatan ya, file Word. Sudah, Bu. Sudah, oke. Terima kasih. Ini ada naskah, judulnya Diam ya. Jadi naskah ini sudah saya buat dari tahun 2016 ya, teman-teman. Setiap contoh akhirnya ini terus saya buat karena rencananya mau diproduksi tapi nggak pernah diproduksi sampai sekarang. Oke, ini naskah ya. Umumnya ini naskah yang paling sederhana, teman-teman, terdiri dari ini ada namanya judul ya. Judul. Nanti teman-teman silakan dipikir videonya, judulnya apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, ini ada informasi ya. Ini ada nama scene, kemudian ini ada informasi lokasi. INT itu untuk internal, itu di dalam ruangan. EXT ya, ada nanti namanya EXT ya, itu untuk eksternal di luar. Jadi kalau ada yang di dalam rumah itu tulisnya INT. Kemudian kalau ada sepertinya yang di jalan ya, di jalan itu pakai EXT. Kemudian ini dilanjutkan dengan lokasi spesifiknya. Kalau ini lokasi spesifiknya kamar ya. Nanti teman-teman sepertinya ada yang di ruang makan kalau tidak salah itu ya, adab makan. Kemudian ada banyak yang di masjid juga. Ya, untuk yang di masjid berarti ditulis masjid seperti itu. Kemudian waktu. Nah, waktu ini menunjukkan waktu di dalam film ya. Jadi bisa jadi teman-teman ngambilnya pagi tapi sebenarnya ingin settingnya sore ya, ingin settingnya siang tapi ngambilnya pagi. Yang ditulis di sini adalah waktu saat film itu jadi gitu ya. Untuk yang ini jelas ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk judul dan scene? Kalau scene ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Neti. Untuk scene ya, Jenny, terima kasih. Untuk scene, teman-teman, scene itu pembagiannya antar scene itu biasanya per waktu ya, per waktu atau ganti setting. Jadi kayak misalkan ini kalau settingnya dari kamar dia pindah ke dapur, ini udah ganti scene ya. Ya, jadi paling mudah untuk membagi scene itu, untuk ganti scene 2 itu perpindahan dari lokasi. Ya. Gitu.
Jadi pembagian scene 1, scene 2, scene 3 itu pembagiannya dari lokasi. Pun kalau misalkan nanti ada adegan-adegan yang dia mengingat, kemudian dia flashback atau dia nunjuk ke tempat lain seperti itu pergantian scene dari itu pergantian scene ya. Jadi pergantian scene itu umumnya pergantian lokasi ya. Kemudian selanjutnya setelah dari judul, kemudian ini ada informasi, di bawahnya ada narasi umumnya ya. Nah, teman-teman dalam proses pembuatan naskah satu hal yang harus teman-teman pastikan adalah semua yang tertulis harus bisa divisualisasikan ya. Kalau dia ada namanya, tulis saja namanya. Nadia masih mengganti channel televisinya di kamar apartemen sebesar 5x6 meter persegi pagi itu ya. Jadi dia ganti channel. Jadi dapat dibayangkan adegannya dia lagi pegang remote ya, dia ganti-ganti channel televisi dari atas tempat tidur ya. Kemudian ini di ujung selimut terjulur 2 kaki bertutup kaos kaki merah ya. Jadi diperlihatkan ini di ujung selimut terjulur 2 kaki. Kemudian sementara sisi lain selimut menutup seluruh bagian perempuan remaja akhir yang rambut panjangnya masih berantakan. Jadi ada informasi lain ya. Ada remaja akhir, kemudian rambutnya panjang, rambutnya masih berantakan. Itu yang muncul di dalam visualisasinya. Jadi apa-apa yang di sini itu muncul di dalam visualisasinya. Kemudian jika ada dialog atau ada informasi suara, ya ditulisnya seperti ini. Ini karena dia adegannya adalah mengganti channel televisi, berarti ini suara channel TV. Ya, suara channel TV-nya diduga terlalu percaya si gadis, bla bla bla. Kemudian suara channel TV 2, kan dia pindah-pindah ya. Channel TV 2, perampokan yang terjadi di malam itu menewaskan. Kemudian suara channel TV 3, jadi ini suara latar dari adegan ini. Adegan Nadia masih mengganti ya. Suara channel TV 3, tanpa belas kasihan. Kemudian suara channel TV 4, 3 hari dinyatakan hilang seorang lelaki ini. Kemudian ini suara channel TV 5, seseorang yang tidak dikenal. Kemudian ini suara yang muncul sambil dia ganti-ganti channel ya di televisi gitu. Kemudian bisa dilanjutkan dengan narasi dan seterusnya ya. Ini narasi lagi. Kemudian muncul dari panggilan telepon di handphone, terdengar tapi diajukan. Dia bergeser menjatuhkan kaki ke lantai. Ini adegan per adegan. Fungsinya apa teman-teman? Fungsinya agar si pemain atau tokohnya itu mengerti dia itu harus ngapain sih, dia harus ngapain. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam naskah ya. Nah, dia bergeser, pemainnya tahu menjatuhkan kaki ke lantai, beranjak, kemudian terlihat karena malam ini mengenakan celana pendek, kemudian ia meraih pemanas air ya, memasukkan air putih, nyambungkan ke sumber listrik ya, dengan cekatan ia mengambil cangkir lagi, mengisi dengan kopi, nggak pakai gula ya. Kemudian tak butuh waktu, intinya dia menceritakannya benar-benar operasional lah ya bahasanya, yang bisa dijadikan adegan atau bisa terlihat visualisasinya. Nah, ada beberapa teman-teman yang sudah membuat sinopsisnya sangat visual, tapi ada juga yang belum, itu tidak apa-apa karena masih berupa sinopsis. Tapi nanti PR-nya agak banyak kalau teman-teman yang sinopsisnya masih belum terlalu operasional atau masih belum terlalu visual ya. Tugasnya di dalam naskah adalah membuat ya sinopsis tadi menjadi rencana yang gampang divisualisasikan. Seperti itu teman-teman. Ya, begitu. Kemudian ini masih lanjut ya. Dia menoleh ya. Ini ada pria terlentang dengan selimut ya. Kemudian kepala, rambut cepak ya. Ini berbagai informasi itu masuk di dalam naskah. Kemudian masuk scene 2, internal, ini ada dapur.
sore ya, flashback. Nah, urut cerita teman-teman. Ya, dari awal apa kemudian sampai bawah. Naskah ini paling kalau diproduksi sekitar 3-4 menit. Ada 4 halaman saja. Itu ya. Terakhir selesai. Nah, begitu teman-teman. Ya, sangat singkat sekali materi tentang naskah. Pertama ada yang ditanyakan dulu, kalau tidak kita praktek. Karena nanti teman-teman masing-masing buat naskah berdasarkan dari idenya, ya. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Mohon maaf Ibu. Ya. Ini sepertinya ada suara noise ya. Oh, dari mana? Saya kok nggak denger ya noise ya? Teman-temannya nggak? Iya, kayak ada cetek-cetek gitu. Cetek-cetek. Tapi suara saya kedengaran jelas. Suaranya suara motor-motor sih ini tadi, dari tadi. Ada mobil lewat di pinggir jalan. Seperti ada ke arah hembusan apa gitu, Bu. Oke. Padahal udah off semua sih. Nampaknya apa dari saya ya, tapi kemarin kan kalau di sini sih emang Kayak suara agak motor gitu. iya, emang kalau motor iya, emang agak berisik sih. Masuk ya. Kenceng banget berarti motornya. Coba tak ganti headsetnya ya. Sensitif dia soalnya. Earphone-nya. Dan yang kecil aja ya, dia terlalu sensitif. Oke. Kalau ini udah lebih enak. Masih sensitif, masih kedengaran suara. Tapi emang kebetulan saya lagi nggak di kampus, lagi nggak di rumah juga, jadi memang banyak suara-suara mobil, motor. Masih. Gimana Mira? Bukan suara motor sih, Bu. Kayak suara dari audionya. Bu. Suara apa? Coba earphone kamu yang diganti. Iya Bu, bunyinya dukuduk gitu Bu. Oh, apaan? Gimana? Yang lain? Tapi suara Ibu masih jelas. Gimana, Meti? Kalau suara motor mobil ya emang. Ada noise. Nggak tahu noise apa, tapi suara Ibu masih jelas kok. Oh, masih jelas. Oke, kalau tidak begitu mengganggu sih, semestinya nggak apa-apa. Oke, bisa dilanjutkan tapi? Bisa Bu. Bisa. Bisa, Bu. Oke, ya terima kasih ya. Nggak tahu juga saya noise apa itu. Ini udah saya lepas sih. Ini cuma buat nutup karena memang suara motor agak banyak, agak ramai di sini. Oke, selanjutnya tadi itu teman-teman. Jadi intinya nanti teman-teman akan membuat naskah sebagaimana yang dicontohkan hari ini. Saya akan mencontohkan 2 naskah teman-teman yang udah masuk. Kebetulan tadi karena yang duluan masuk ada 2 orang, ada Gier dan Mega. Kita akan menaskahkan idenya mereka berdua, gitu ya. Nanti punya Gier dulu. Gier masih ada? Alhamdulillah masih Bu. Masih di sini ya. Oke, nanti Gier sama Mega. Mega masih? Hadiroh Ibu. Oke, nanti punya Gier dan Mega yang akan kita contohkan. Oke, karena mereka berdua tadi masuk lebih dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada gimana?
ada. Oke, kalau nggak ada, kalau tidak ada kita langsung praktek ya. Biar mudah kita langsung praktek aja. Ini udah kelihatan ya, punya gear udah kelihatan? Udah kelihatan? Udah, Bu. Sudah, oke. Ini ya, ini teman-teman sudah buat. Kalau untuk formatnya memang kemarin saya tidak meminta format yang tentu ya. Ini dari sini, nanti kita akan buat naskah dari sini teman-teman. Ya, ada seorang pemuda ingin melamar kerja tapi tidak diterima oleh perusahaan yang ia masukkan. Kira-kira cerita ini sudah sesuai ya, Giar ya? Insya Allah sudah, Bu. Sudah ya, oke. Bentar saya kecilkan, gimana ya, bentar biar enak, biar saya bisa lihat. Bentar. Oke, nah gini aja ya. Jadi ceritanya dimulai dari pemuda yang ingin melamar pekerjaan. Judulnya udah tahu Giar apa? Belum nyampe sana, Bu. Baru sekedar itu aja. Ini masih ada sih, Bu, judulnya. Cuman nanti saja, Bu. Oke, ini ya teman-teman, judul. Pertama judul, kemudian kira-kira mau dibuat seperti apa ini visualisasinya? Ada pemuda yang ingin melamar kerja tapi nggak diterima. Ada yang kebayang teman-teman? Nanti teman-teman buat ini scene 1. Dimulai dari ngapain? Kira-kira kalau visualisasinya orang yang tidak ingin melamar kerja tapi nggak diterima, kira-kira bisa kita mulai dari mana? Setelah penat karena gagal, akhirnya ia memutuskan untuk pulang. Oh, berarti dia ada di luar, teman-teman. Oke, scene 1. Misalkan depan kantor, berarti ya. Kira-kira waktunya kapan? Siang. Nah, ini udah Siang hari, Bu. oke, ini udah jadi. Judul, nanti scene 1-nya X di depan kantor siang. Siapa nama talentnya? Gier. Hasan, Bu. Hasan. Oke, misalkan Hasan, kita kan akan memvisualisasikan ini ya. Ada seorang pemuda yang ingin melamar kerja tapi tidak diterima. Bisa jadi dia sedang duduk, atau bayangan Gier dia lagi ngapain Gier? Di bayangan Giar masih duduk, Bu. Duduknya ngapain? Duduk sambil pegang berkas, Bu. Oke, Hasan duduk di mana kira-kira? Biasanya kan kalau depan kantor tuh ada got-got gitu ya, apa namanya itu? Halaman deh ya, halaman kantor sambil menundukkan kepala. Nah, teman-teman, ini juga perlu divisualisasikan agar tokohnya tahu dia ngapain sih. Oh, dia menundukkan kepala sambil apa bahasanya? Bukan hanya memegang ya, tapi menggulung setengah map kepalanya diletakkan di
Apa bahasanya kira-kira kalau dia itu misalkan kertas mapnya dia belum kayak gini kemudian dia begini? Menutupi kepalanya. Oke, map berarti gini. Akan duduk di halaman kantor sambil menundukkan kepala, titik di tangannya, ya. Nanti map setengah tergulung hingga menutupi wajah. Nah, ini. Oke, ini namanya visualisasi. Kenapa? Lebih tepatnya menutupi dahinya bukan? Boleh, bisa. Tapi kan mukanya juga ketutup. Wajah gini aja dari dahinya. Nah, gini ya. Di wajah, menutupi wajah, menutupi sebagian wajah hingga terlihat sebagian dahinya. Gini ya. Kelihatan ya? Ini terbayang ya teman-teman. Dia duduk, dia nundukin kepala, tapi kemudian tangannya ada mop, tapi mopnya dibikin nutupin kepalanya. Sebagian dahi dan kepalanya yang terlihat. Nah, gini ya. Nah, Bang PR buat naskah itu seperti ini teman-teman. Jadi ada ceritanya. Ini kan sudah mulai memvisualisasikan ini. Ada seorang pemuda ingin melamar kerja tapi tidak diterima. Jadi gambarannya dia duduk depan kantor, nundukin tangannya ada map, tergulung mapnya setengah, ya. Selanjutnya dia ngapain nih giat? Giat. Selanjutnya itu Bu, kan nanti mungkin di bawah adegan itu ada captionnya, caption apa sih namanya, tulisan beberapa jam kemudian gitu loh Bu, langsung ada pengemis Bu. Jadi ada baiknya karena beberapa jam kemudian itu kan bisa divisualisasikan tidak? Kan tidak Sepertinya mungkin. tidak. Nah, kan kita tidak mungkin habis ini kemudian ada tulisan 1 jam kemudian, kan nggak mungkin toh. Berarti sebenarnya adegan ini dia ini emang udah lama duduknya, ya. Langsung saja tiba-tiba, nggak usah pakai tiba-tiba. Kemudian aja seorang tiba-tiba juga nggak apa-apa sih. Tiba-tiba seorang pengemis, langsung ke sini kan ada pengemis datang kepadanya meminta makan. Ya, sekarang setelah ini sudah selesai divisualisasikan, udah beres, kemudian setelah penat memutuskan untuk pulang. Ini mau divisualisasikan atau langsung pengemisnya datang kira-kira? Langsung datang aja Bu. Oke, berarti ini kita garis. Ketika menuju pulang, tiba-tiba ada pengemis yang datang untuk meminta makan. Berarti lokasinya kan masih sama. Karena lokasinya masih sama, ini belum scene baru ya. Tiba-tiba seorang pengemis menghampiri Hasan dan meminta makan. Oke. Nah, kira-kira kalau minta makan adegannya seperti apa? Oke, gini kali ya.
apa adegannya itu kira-kira? Itu Bu, terus ditambah pegang adegannya pegang perut Bu. Oh, oke, boleh, boleh. Seorang pengemis, nah bisa ditambahkan gini, berpakaian lusuh ya. Jadi nanti jelas. Kalau perlu biasanya mereka pakai topi apa itu namanya? Karena kita kan nggak bikin treatment ya. Topi apa nih kira-kira? Mau pakai topi nggak? Nggak usah. Pakai aja Bu. Topi apa Boleh. deh? Topi yang apa sih namanya tuh? Fedora. Pakai kupluk, Bu. Kupluk, oke. Oke, menghampiri Hasan dan sambil ya berarti. Sambil memegang perutnya. Itu kemudian menengadahkan ya. Menengadahkan tangan dan karena nggak ada narasinya, akhirnya semuanya pakai adegan. Ini bahasanya ngapain sih? Kemudian menengadahkan tangan, meminta sedekah gitu ya. Ya Bu. Oke, nah ini udah selesai visualisasikan. Lanjut lagi, makanya nggak usah panjang-panjang saya bilang. Setelah itu dia membuka dompet, melihat isi dompetnya, ternyata isinya cuma 5.000. Ini bisa kan? Nah, terus itu lanjut, karena masih di tempat yang sama, melihat ke arah pengemis. Oke, dia merogoh. Dompetnya di tas apa di kantong? Di kantong Bu, saku belakang. Nah, ini juga harus jelas. Dia merogoh saku belakang, kemudian mengambil dompetnya. Nah, semuanya harus bisa divisualisasikan. Dompet dan membukanya. Ini ada yang ketinggalan ya. Dia naruh dulu mapnya, kan mapnya masih di tangan tadi. Iya Bu. Jadi ini namanya continuity ya, jangan sampai mapnya tiba-tiba hilang nggak tahu kemana. Biasanya kalau udah lagi ngambil gambar, oh sekarang adegannya udah ini, dia lupa ya. Kadang-kadang itu tidak dipertanyakan, tapi kadang-kadang itu hal penting untuk juga dilakukan ya. Hasan duduk di halaman kantor lalu menundukkan kepala, di tangannya ada map setengah tergulung hingga menutupi sebagian wajah hingga ini terlihat. Tiba-tiba sang pengemis berpakaian lusuh, berkati kupluk, menghampiri Hasan sambil memegang perutnya. Pengemis itu kemudian menengadahkan tangan meminta sedekah. Hasan melihat ke arah pengemis sambil menaruh mapnya juga bisa. Sambil menaruh mapnya, kemudian Hasan merogoh saku belakang, kemudian mengambil dompet dan membukanya. Ia melihat isinya hanya 5, hanya selembar. Nah, ini juga perlu dijelaskan karena 5.000 itu bisa jadi 1.000-an 5, bisa jadi 2.000-an 2 plus 1.001, apa 5.000 satu lembar, atau ada koin-koin ya. Ini harus disiapkan secara detail. Kira-kira 5.000-annya biar lebih ngetes satu lembar 5.000 ya, atau 1.000-an 5. Bagusnya tuh Bu, kalau orang yang benar-benar lagi nggak punya uang tuh bagusnya kayak 500-500-an, 100-an, 1.000, kayak lebih ngena gitu loh. Oke, berarti ini Uang bisa uang receh. Melihat isinya, berarti dia bukan melihat tapi dia nyari.
Karena kalau cowok kan nggak pernah naruh uang receh di dompet. Rusak dompetnya, Bu. Kecuali kita cewek-cewek ya suka punya dompet khusus uang receh. Tapi kalau cowok rasanya jarang punya uang receh di dalam dompet. Nah, itu logika juga teman-teman. Gitu. Kira-kira gimana si empunya naskah Giar? 5.000, Bu, tetap 1 lembar Lembar, oke. Dia melihat dompetnya berisi selembar, nggak perlu lagi ditulis hanya, ya kalau hanya itu nggak bisa divisualisasikan, ya udah, ia melihat dompetnya berisi selembar Rp5.000. Oh, teman-teman kalau kerja dalam tim kan ada yang namanya art director, ya mereka ini nanti kemudian yang akan menyiapkan segala macam perlengkapan tadi. Nah, nanti kalau di dalam film beneran dia harus tahu uangnya itu 5.000-an selembar kah, atau 2.000-an, atau 1.000-an. Itu kenapa kita harus menulis sedetail ini. Ya, kalau sekarang kan teman-teman mungkin kerja sendiri ya, jadi tidak membutuhkan hal itu karena teman-teman tahu di kepala teman-teman sendiri. Tapi kalau kerja di tim, apalagi tim besar, sampai sedetail ini harus ditulis karena nanti berhubungan dengan si artnya. Saya ini mau nyediain uang berapa nih? Gitu. Jadi itu tuh tidak muncul ketika di lapangan, ada 5.000 nggak, 5.000, tidak seperti itu, tapi sudah di breakdown dari dalam naskah, ya. Jadi bikin naskah itu sedetail itu teman-teman. Oke, ini udah selesai. Kemudian dia dengan ikhlas dan terpaksa karena ada cuan segitu, akhirnya dia memberikan uang kepada pengemis. Kira-kira ini bisa divisualisasikan? Bisa? Kemudian dengan ikhlas dan terpaksa, karena ada uang cuma segitu, akhirnya dia memberikan uang itu kepada pengemis. Kalian koning banget sih. Dengan ekspresi wajah gak, Bu? Ya, gimana kira-kira wajahnya? Langsung saja juga nggak apa-apa. Akan memberikan selembar uang itu kepada pengemis sambil mengangguk. Pakai gitu nggak? Dah, ya udah selesai. Karena dengan ikhlas dan terpaksa ini nanti munculnya di dah ya. Kemudian pengemisnya tersenyum, ya. Pengemis menerima uang, kemudian tersenyum dan pergi. Ini mau ada dialog nggak, Giar? Mungkin dari pengemisnya, Bu, itu kan ada kayak pengemis kalau dikasih uang itu kan terima kasih, semoga panjang umur gimana gitu, Bu. Berarti Ada, Bu, ada. sepertinya. Ada. Oke, Ada, kalau Bu. ada berarti bentukannya nggak kayak gini. Bentukannya di sini. Pengemis, ini adegannya menerima uang sambil tersenyum dengannya. Oke, ini kalau biasanya dimiringkan, kemudian kalau ada dialog terus kayak gini, dia ngomong apa dia? Ini ya, semoga rezekinya lancar ya, ini ya. Ya, Bu, semoga rezekinya lancar gitu, Bu. Oke. Nanti kalau mau ditambah silahkan ya. Nakal ya, lalu sesuatu yang dikabulkan. Udah deh selesai, karena dia memang cuma satu. Ya udah, sini cuma satu. Ya, nanti adegannya seperti ini. Nanti ini diperbanyak atau dibuat lagi, apa bahasanya? Dibuat lagi
photoboardnya ya. Kalau storyboard kan gambar, kita mudah aja pakai photoboard. Nah, nanti mungkin untuk photoboard nanti aja ya, pekan depan saya jelaskan lagi secara teknis seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengikutinya dengan detail, kemudian langsung mengaplikasikan kepada naskahnya. Gitu. Ini udah selesai ya naskahnya biar nggak ada PR nanti buat naskahnya karena singkat. Jadi kalau ada yang mau ditambah atau disesuaikan tidak apa-apa, tapi saya rasa ini sudah pas sih, bisa seperti ini. Atau bisa juga teman-teman kalau mau dibuat seperti ini semua, ini kan format saja ya. Kalau mau dibuat seperti ini semua, dibikinnya seperti ini. Ya, per adegan ini dibuka kurung, merogoh saku belakang, mengambil dompet dan membukanya. Ia melihat dompetnya selembar uang Rp5.000. Kemudian memberikan pada pengemis sembari mengganggu. Bisa juga dibikin seperti ini ya, menyesuaikan saja sih. Kalau begini nanti bentuknya gini, akan duduk mengganggu kepala di tangan teman masih kepalanya tiba-tiba terang pengemis. Dari sini nanti pengemis, karena kan ada adegan yang ini ya, berdua ya. Kalau dalam kurung ini adalah adegan teman-teman. Kalau yang begini yang pakai kutip ini dialog ya, ini dalam kurung aja. Ini memudahkan pemain nanti, jadi pemainnya cukup melihat oh ini nih yang saya mau ngapain. Nah, umumnya kalau ada interaksi lebih mudah seperti ini ya. Kalau ini dia visualisasi gambar yang tanpa interaksi ya, dia sendirian. Nah, ini ada interaksi, akan lebih mudah kalau seperti ini gitu teman-teman. Nih oke, naskah Gier sudah selesai. Ada yang ingin didiskusikan teman-teman? Ibu Sylvia mau bertanya. Ya silakan Sylvia. Ini kan naskah Gier ini kan rencananya untuk video sinematik ya Bu. Oke. Nah, tapi di dalam naskah ini ada dialog. Maksud dialog ini cuma dramatisasi kan Bu? Maksudnya kan sinematik tanpa dialog. Sebenarnya itu pilihan ya, mau pakai dialog juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Oh berarti nggak apa-apa sinematik ini ada dialog? Nggak apa-apa, karena kemarin kan saya juga nggak bilang boleh ada dialog atau enggak kan. Memang sih umumnya rata-rata video sinematik itu nggak ada yang pakai dialog umumnya, tapi kalau memang dibutuhkan dialog dan dia tidak terlalu panjang ya, kayak misalkan cerita seperti itu rasanya nggak apa. Atau kalau memang nggak mau dikasih dialog juga nggak apa-apa ya. Biasanya ngapain dia menerima dan tersenyum kayak gini udah selesai juga sebenarnya gitu. Karena kalau dialog itu nanti teman-teman PR-nya mesti ngambil suara si pemainnya, itu PR banyak PR-nya sih itu. Tapi beberapa teman-teman di idenya ya yang sudah saya baca itu masih ada yang mau pakai dialog, itu nggak apa-apa ya. Oh iya, saya mau sharing satu video ya, karena gini teman-teman sudah lihat beberapa video yang saya saya share di my class nggak? Yang minggu lalu Bu, Yang video-video Thailand. Nah ini kan banyak nih video-video seperti itu ya, yang punya dialog, yang punya narasi ya, kayak misalkan ini. Sorry, ini udah kelihatan full belum? Apa masih dalam my class? warnanya putih aja Bu. Oh sorry. Kalau ini? Nah itu terlihat. Ini, ayo udah deh.
ได้ทุกอย่างเลยค่ะพ่อ Nah, ini kan, nah dia ada kan naskahnya, Sylvia, ada toh? Nggak apa-apa. Nah, itu ya contohnya ya. Jelas, Sylvia? Iya Bu, jelas. Terima kasih. Boleh, boleh. Jadi kalau mau pakai dialog, nggak apa-apa. Nanti seperti itu proses pembuatannya. Ini gear saya kembalikan kepada gear, mau pakai dialog atau enggak. Nanti ini bisa dikuatkan dengan backsound ya tadi ya. Mulai dari mungkin ini backsoundnya yang slow sampai ke sini, nanti baru di terakhir karena dia sudah berhasil berbagi, ini nanti videonya jadi beat up ya bahasa ininya, naik ini. Nah, ini bisa terakhir ditambah senyum melihat pengemis pergi ya, kemudian langsung berbalik dan melangkahkan kakinya untuk pulang. Nggak tahu dia pulang kemana misalkan ya. Nanti visualisasinya mungkin di video terakhirnya dia itu kelihatan, oh sorry saya belum share screen ya, maaf. Ini udah kelihatan belum teman-teman wordnya? Sudah Bu. Sudah. Nah, ini terakhir misalkan ini pengemis boleh tetap, kemudian terakhir harapannya setelah pengemisnya pergi ini ada si Hasannya kembali, dikasih tunjuk dia tersenyum lihat pengemisnya pergi ya, diambil dari over shoulder mungkin lihat pengemisnya pergi ya. Nanti dia di close up dulu misalkan yang tersenyum, kemudian lihat dari belakang menunjukkan bahwa Hasan melihat pengemisnya pergi, terus itu nanti dia balik badan ya, melangkahkan kakinya untuk pulang. Nah, nanti mungkin di akhir video ini yang terlihat adalah punggungnya Hasan itu menjauhi dari kantornya itu misalkan gitu. Jadi videonya selesai gitu. Gear Baik Bu. Oke, nanti rasa-rasanya ini sudah siap untuk dibuat photoboard ya untuk gear. Oke, terima kasih. Sylvia tadi terima kasih juga pertanyaannya. Jadi boleh ada naskah atau tidak? Contohnya seperti iklan Thailand tadi, itu bisa. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman sebelum kita akan kerjakan naskahnya Mega karena mereka berdua tadi yang masuk lebih cepat. Kalau semuanya juga bisa, tapi nanti sampai malam. Gimana Meti? Durasinya berapa lama sih Bu videonya? 1 menit. 1 menit itu kalau untuk ngambil gambar banyak loh, lumayan. Jadi teman-teman nanti waktu produksi ambil stok gambar yang banyak ya, apalagi ini punya gear ini kan sedikit banget. Ini jangan-jangan nggak sampai 1 menit, tapi nanti diambil gambarnya yang bagus ya. Ambil dulu misalkan kantornya, kemudian nanti ambil close up tangan, di close up kepalanya, kemudian ambil lagi close up atau ekstrem close upnya pengemisnya, kemudian kalau perlu pengemisnya dari jalan jauh. Sekarang nggak ada ya, kalau nggak ada adegannya nggak usah. Menengadahkan tangan ini kan bisa diambil dari banyak adegan ya, banyak shoot maksud saya ya. Bisa dibikin dia bertatapan seperti ini ya, satunya berdiri satunya duduk, dia bertatapan bisa ambil seperti ini. Kemudian nanti bisa diambil close up atau extreme close up dia megang perut ya. Kemudian jangan lupa teman-teman semua gambar diambil masternya ya. Master itu pengambilan adegan dari awal sampai akhir, nanti baru diambil detail-detail shootnya gitu ya. Gitu. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu soal pembuatan naskah? Nanti kita lanjut contoh naskah yang kedua.
Punya Amir Ibu, sebentar. Amir mau nanya. Oke, gimana? Ibu kan tadi ngasih feedback terkait narasi di awal. Nah itu maksudnya narasi yang seperti apa Ibu ya? Punya Amir ya, bentar Mir ya, kita cek punya Amir. 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 Ini satu ada yang baru ngumpulin, siapa ini? Masih Amir ya. Ini Amir ya. Apa komentarnya, saya lupa. Jadi menarik, tanpa dialog mengoptimalkan gambar menjadi bagus. Narasi, narasi ini voice over sama kayak tadi. Jadi misalkan, nah kita lihat ini ya, kita lihat video selanjutnya. Oh sorry, bukan ini. Tadi saya baru lihat di Instagram sih. Bentar. Kalau ini dialog ya, narasi itu baru banget tadi saya lihat ada video bagus. Iklan sih sebenarnya. Mana ya? Ini kelihatan ya teman-teman ya, postingan Instagram. Ya Ibu kelihatan. Kelihatan ya, ini dengerin. Kan babynya nggak ngomong. Ya, bagus iklan-iklan sekarang ya. Itu nanti saya share juga deh yang itu. Nah, itu contohnya. Jadi dikasih narasinya bisa voice over kayak tadi kan ceritanya babynya nggak ngomong, dia ngomong dalam hati tapi kita bisa dengar. Itu narasi atau voice overnya. Kalau punya Amir ini punya Amir apa? Nah ini udah kelihatan ya, ini punya Mega. Ini udah kelihatan belum ya punya Amir? Sudah Ibu. Udah, oke. Ini di sebuah kafe mendapat beberapa orang yang berkumpul bercerita karena keberhasilan. Nah, namun satu dari mereka justru sibuk memperlihatkan barang. Kalau ini kan masih belum ya, seperti sepatu handphone, jam tangan. Tapi hal itu kembali ke rumah menjadi orang sangat berbeda, lebih mudah termenung. Saat itu dia duduk, ternyata ada sebuah Al-Quran, kemudian dia kembali duduk membersihkan Al-Quran, membacanya. Kelihatan wajah bahagia, ramah yang dihubungi. Ya boleh, mau ditambah boleh, mau enggak juga boleh. Saran, mungkin ada pesannya yang mau disampaikan pakai voice over atau pakai narasi yang muncul. Tapi kalau mau adegan-adegan ini saja, ini juga udah sih. Ya, ini nanti dibentuk dalam naskah ya, kayak misalkan tapi hal itu salah, ini kan nggak bisa divisualisasikan toh. Dia langsung kembali ke rumah. Kemudian menjadi orang yang sangat berbeda. Ini seperti apa maksudnya? Itu nanti masuk naskah. Gitu, Amir. Itu jadi itu pilihan ya, Mir ya, boleh ditambahin VO atau enggak juga enggak apa-apa. Iya, karena ini kan kafe terdapat beberapa orang yang berkumpul dan bercerita, ini bisa pakai
sound atau bisa pakai tertawa-tertawa atau suara riuh ya, riuh ramai suasana kafe, begitu bisa dimasukkan narasi atau voice overnya VO. Itu Amir ya. Terima kasih pertanyaannya. Lanjut. Iya, ada lagi yang lain teman-teman? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut punya Megan ya. Ini udah kelihatan? Ya, kelihatan Udah Ibu. Bu. Megan masih di sini Megan? Masih Ibu. Iya, oke. Iya, ini aktivitas ini idenya bagus namun pemaparan kurang spesifik, PR-nya cukup banyak bikin naskah. Nah, karena cukup banyak mungkin kita nggak bisa sampai selesai nih, tapi ini kita ambil dari alurnya ya. Nah, ini video judulnya apa Megan kira-kira? Masih belum Bu. Oke, naskah judul. Oke, naskah judul. Kemudian, nah ini kan jalan ceritanya belum ada ya. Kira-kira video ini akan diawali dari mana, Megan? Oh, kalau itu niatnya itu Bu kayak apa ya, keseharian di rumah gitu. Cuma nanti fokusnya itu mungkin ada empat scene. Ada yang pas tidur miring ke kanan, tidak makan berlebihan, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Nah, itu 4 fokusnya itu ke situ. Oke, Yaitu kemungkinan video ini ngambilnya juga pagi. Gimana, Bu? akan diawali dari mana gambarnya? Jadi naskah itu teman-teman kita membayangkan ini film kalau jadi bagaimana sih gitu ya. Jadi kira-kira naskah ini berisi tentang rencana visualisasi ya. Rencana visualisasi berarti yang kita pikirkan di dalam naskah adalah awalnya nih video dari mana ya kira-kira. Nanti selanjutnya setelah muncul gambar ini gambar apa ya? Gambar apa ya? Gambar apa ya? Itu tujuan utama pembuatan dari naskah atau fungsi utamanya naskah itu adalah menggambarkan sesuatu yang belum tervisualisasikan. Nah, kira-kira Megan, film ini atau video ini awalnya tuh apa gitu? Ini kan tiba-tiba mengambil video keseharian seorang muslimah yang menjaga kesehatannya. Oke, tapi bayangan Megan ini di awal video tuh apa yang muncul? Sudah kebayang ya? Kalau belum, coba teman-temannya mungkin ada masukan tidak teman-teman? Megan punya alur cerita nih, dia ngambil video keseharian seorang muslim yang menjaga kesehatannya ketika jauh dari orang tua. Kira-kira bisa diawali dari apa nih? Nah, ini PR teman-teman yang di naskahnya di idenya saya tulisan komentar banyak PR untuk visualisasinya karena dia masih terlalu general si alurnya. Alur ini kemarin teman-teman ada baiknya, tapi banyak kok yang sudah menunjukkan videonya diawali dari apa, ya, kemudian dia kemana. Seperti punya Giar tadi kan kita mudah ya, oh ada seorang laki-laki yang sedang ini nih di sini, kemudian ceritanya begini, kemudian ceritanya begini. Nah, untuk naskah yang seperti ini PR-nya banyak, tapi bisa silakan teman-teman pikirkan, oh kalau buat naskah itu yang harus kita bayangkan adegan yang muncul tuh apa-apa saja sih gitu. Ayo, ada yang punya ide nggak kalau ini? Ibu kayaknya baru distudiin lagi nggak Bu yang naskahnya Megan? Ini nih, mengambil video keseharian. Oh, ini nggak kelihatan ya? Enggak Bu. Oh, sorry. Oke, kita ulang. Tak pikir kelihatan. Ah, ini udah. Sudah Bu kalau ini. Terima kasih, Neti. Nah, ini
mengambil video nih alurnya dia nih, mengambil video keseharian seorang muslimah yang berusaha menjaga kesehatannya ketika jauh dari orang tua, sehingga di kesehariannya ia selalu berusaha untuk menjaga kesehatan sesuai dengan apa yang telah diajarkan agama Islam. Nah, tadi Megan sudah menjelaskan, kira-kira Bu yang mau diambil nih 4, ada tidur miring ke kanan, tidak makan berlebihan, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga kebersihan tidur. Kira-kira video ini akan diawali dari mana? Tadi Megan bingung, dan teman-teman yang lain silahkan kalau ada ide buat naskah Megan. Ada yang mau memberi masukan? Kalau untuk tempatnya kayaknya internal. Oke. Scene 1. Ini ya. Megan ini juga sudah menentukan lokasi rumah dan lingkungan rumah. Kira-kira ini dulu deh. Kira-kira videonya akan diawali dari mana? Dari ngapain ya? Mau tidur dulu, makan dulu, jaga kebersihan lingkungan tuh ngapain, jaga kebersihan tubuh tuh ngapain? Ibu, kalau menurut saya dari bangun tidur, Bu. Oke, terus Jadi shoot itu seseorang yang tidurnya hadap ke kanan, kemudian dia bangun, dia merapikan sekitarnya, kan itu sudah mencerminkan dia menjaga kebersihan lingkungannya. Kemudian dia mungkin pergi ke dapur untuk mengambil makan yang seadanya, itu sudah mencerminkan tidak makan berlebihan ya. Menjaga kebersihan tubuh ini maksudnya mau kalau mandi kan susah ya, ganti iya ya. atau mungkin mencuci tangan, menjaga kebersihan tubuh, mencuci tangan Oke. sebelum makan. Gimana Megan yang punya naskah nih? Itu dapat tadinya masukan yang dari Sylvia? menjaga kebersihan tubuh tuh kayak motong kuku gitu loh. Gitu. Oke. Kalau Megan kira-kira videonya awalnya ngapain? Tadi dari Sylvia masukan, mungkin dari bangun tidur Bu, bisa. Maunya apa kalau Megan? Diam dulu lu. Maaf Bu. Lulu ya. Lulu kasih masukan lu. Apa lu? Ini Lulu Bu, ngambil animasi apa saya ya? kepikirannya gimana Bu? Lulu ngambil animasi ya? Dulu sinema juga Bu. Oh, sinema mana dia nih? Gimana? Megan kepikirannya gimana? Saya kepikirannya tuh kayak seseorang habis pulang kuliah atau pulang kerja, terus balik ke rumahnya, dia santai dulu, terus nanti pesen GoFood buat makan. Terus itu karena capek makannya itu padahal lapar banget, cuman gak bisa maksain, jadi kan makan secukupnya aja, dilanjut nanti. Terus ngantuk, tidur siang, nah tidurnya miring ke kanan. Gitu. Oke, terbayang ya, berarti dimulai dari dia pulang kampus apa pulang kerja? Ya, kampus aja deh Bu. Kampus, oke. Berarti langsung buka pintu aja ya kalau gitu ya. Scene 1 internal, kamar kos. Si sore ya berarti ya. Terakhir dia mandi deh kalau gitu ya. Ditutup dengan mandi mungkin ya. Bisa gitu ya. Siapa namanya Megan? Gimana Bu? Siapa nama tokohnya biar mudah aja. Isma Bu. Isma. Isma. Risma, Isma. Isma. Gini. Iya. Nah, misalkan gini. Isma, apa namanya kalau kayak gini? Membuka pintu aja deh. Membuka pintu kamar kos. Atau kemudian masuk dan menaruh
Atau dimulai dari melepaskan sepatu ya, karena kan dari luar. Masuk dan menaruh tasnya di gantungan tas. Udah jelas ya karena di kamar. Gini ya. Terus dia ngapain? Mandi dulu kali ya kalau kayak gini enggak? Bu, iya. Gimana Bu? Gimana? Mungkin kayak santai dulu gitu. Abis itu kan lapar nyari makan gitu. Oh. Iya, kemudian duduk di sofa. Di mana? Di sofa, ada sofanya. Ada Bu. Kamarnya ada sofanya. Ini dipikir buat teks juga loh. Oh, di kontrakan. Di kosan Berarti oke, ganti dong pintu kontrakan. Ya. Buka sepatu, buka pintu terus masuk. Oh, berarti dia harus ada tulisannya masuk kamar dulu, ya. Oke, saya pikir tadi di kamar kos bayangannya. Lepaskan sepatu, buka pintu kontrakan, kemudian masuk kamar, menaruh tas di gantungan, duduk di sofa mana nih, ruang tamu ya. Misalkan ruang tamu, dan ada TV-nya nggak? Apa langsung lihat handphone? Ada Bu, ada TV. Nah, jadi dia sambil nonton TV terus kelaparan gitu ya? Iya. Nyalakan televisi, nonton televisi ya sambil menonton. Ya, perutnya berbunyi. Nah, berbunyi ini nggak harus muncul bunyinya ya, tapi bisa diekstrim close up di perut atau dia nanti sambil pegang perutnya. Nonton atau nggak usah gini aja sambil menonton. Memegang perutnya karena lapar ya. Kemudian dia mengambil handphone, aplikasi pemesan. Ini panjang nih kayaknya kalau buka aplikasi makanan, karena kalau cewek milih makanan tuh bisa lebih 1 menit. Terus pemesan makanan dan langsung ya berarti tidak lama. Apa bahasanya? Petugas. Masa ditulis abang Gojek? Kalau enggak Bu, beli aja ke samping rumah ada warung soalnya. Nah, itu malah tidak repot. Nah, kemudian siapa katanya? Risma beranjak keluar dan berdiri. Untuk adegan-adegan yang tidak diambil secara spesifik teman-teman, kayak misalkan dia berdiri kemudian dia keluar, apalagi untuk durasi yang sangat singkat, tidak perlu lagi kalau tadi naskah Gier kan pendek, jadi ya tiap-tiap detail kita tuliskan. Tapi kalau misalkan ini kan naskah Megan, kemungkinan besar akan panjang, sementara durasi kita cuma 1 menit, jadi kita tidak perlu mengambil terlalu detail. Kayak misalkan dia ngambil berdiri dulu, dia jalan terus dia ngambil dompet keluar, itu bisa langsung di-cut juga nggak apa-apa. Jadi kayak misalkan dia beranjak dari tempat duduk keluar rumah menuju tempat makan ya. Kemudian Isma kan karena kita tidak fokus ke sana ya, dia nggak perlu fokus misalkan diambil ekstrim close up dia ngasih uang ke siapa, ke penjualnya, kemudian penjualnya menerima, itu nggak perlu karena fokus ceritanya bukan ke sana gitu ya. Kemudian dia makan di tempat apa dibawa pulang Mega?
Dibawa pulang, Bu. Kan kemudian kembali ke rumah. Nah, adegan di luar kalau memang nanti ada ini ya, ada ini, dia mestinya ganti scene ya, masuk lagi scene 2 gitu. Baru sore ya, kembali lagi ke kamar, ke ruang tamu ya. Berarti ini karena nggak jadi, sore ya. Kemudian dia ngapain? Saya turunkan aja ya. Sore dia langsung makan, Iya, Bu. membuka bungkusan makanan, kemudian mulai makan. Nah, dan seterusnya ya, karena udah jam 5 lewat ternyata. Dan seterusnya. Nanti diselesaikan ya, Mega ya. Siap, Ibu. Oke, nah jadi teman-teman ya, ternyata udah jam 5 lewat. Jadi teman-teman membuat naskah itu sedetail itu ya, dan fokus kalau memang nanti mau diambil gambar ya, fokusnya kalau memang perlu detail nanti detail mulai dari ABC seperti punya Giar tadi. Tapi kalau memang fokusnya tidak membeli makan ini, tidak ke warung ini, fokusnya kan dia makan sebelum lapar itu kan. Jadi fokusnya ini si membeli makan kemudian ke rumah ini tidak perlu banyak diambil shootnya, karena fokusnya adalah si 4 ini tadi ya, kebersihan lingkungan, ya kebersihan, tidak makan berlebihan seperti itu. Atau mungkin nanti yang ditunjukin porsinya banyak ya, ini kan nggak mulai makan, tapi misalkan kayak di rumah Padang porsinya banyak, kemudian dia bagi 2 dulu ya kan, supaya nggak mubazir, bisa dimakan lagi toh. Jadi misalkan dia buka bungkusan makanan, kemudian menaruh sebagian makanan ke piring lain ya, dan menyimpannya. Nah, terus itu Isma mulai makan. Nah gitu. Jadi nanti bungkusannya dibikin besar Megan misalkan, jadi dia bagi 2, makan secukupnya, nggak perlu banyak-banyak. Itu salah satu contoh untuk menunjukkan kalau makan secukupnya, padahal itu banyak banget misalkan. Nah itu intinya bagaimana caranya bisa divisualisasikan gitu ya. Bisa dipahami ya Mega? Mega? Ya Ibu, Wadifah. Oke, iya bisa dipahami ya. Jadi nanti bisa seperti itu. Ini udah sampai scene 3. Nanti silahkan dilanjutkan ya sampai selesai dia lanjutannya, mau dikemanain lagi, mau dikemanakan lagi gitu ya. Untuk pergantian lokasi teman-teman nanti ganti scene juga. Nah ini nanti silahkan disesuaikan. Nanti Mega sama Gier naskahnya saya gimana nih caranya supaya bisa sampai ke kalian? Saya WA saja ya nanti ya. Ya, Ibu, siap. Oke, begitu. Nanti Giar dan Mega tolong WA saya, nanti saya balas WA-nya dengan naskah yang sudah sebagian kita buat. Nah, begitu teman-teman. Sama untuk teman-teman yang lain juga. Nanti ide ceritanya yang sudah jadi itu kita buat naskahnya, nggak kita sih, teman-teman buat naskahnya untuk dikumpulkan di dalam My Class. Waktunya 1 pekan. Itu kenapa saya minta teman-teman nggak usah buat yang terlalu panjang. Yang penting teman-teman bisa saja dulu ya. Ini kalau panjang kan banyak sekali pekerjaannya. Jadi tadi idenya dibuat
naskah yang bisa divisualisasikan, kemudian dikumpulkan. Nah, nanti dari naskah itu saya cek kembali, naskah itu nanti turun ke dalam storyboard atau ke dalam photoboard. Setelah selesai, nanti teman-teman baru mengambil gambar untuk produksi, terakhir editing dan videonya selesai. Jadi kita masih dalam proses pra-produksi. Begitu. Masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Atau mau nanya naskahnya, Bu? Naskah saya kira-kira visualisasinya mana nih, Bu? Masih belum jelas gitu. Ada? Belum tuh, Bu. Belum ya. Oke, terima kasih Meti ya. Berarti teman-teman kalau memang belum ada yang ditanyakan, silahkan mulai mengutak-atik sinopsisnya. Sinopsis memang ada baiknya sudah sangat jelas ya. Kira-kira video ini akan diawali dengan apa, kemudian dan alurnya. Makanya saya minta alur videonya seperti apa, itu fungsinya itu tadi. Oh jelas, ini setelah ini ganti ke sini, setelah ini ganti ke sini, setelah ini ganti ke sini, karena itu nanti akan diturunkan ke dalam naskah. Nah, sekarang teman-teman silahkan mulai mencoba membuat naskahnya, kemudian dikumpulkan di bagian setelah presensi sepertinya. Iya, Bu. Di Ini bawah pembuatan benar presensi. nih. Ini pembuatan naskah, ini presensi jangan lupa ya, presensi hari ini, kemudian ini naskahnya silakan dikumpulkan. Terakhir teman-teman untuk hari Senin kita akan ada kuliah tamu via Zoom, itu di pertemuan 11 ya. Kuliah tamu mengenai produksi ya. Jadi teman-teman sambil membuat naskahnya, sambil kuliah tamu produksi. Nah, setelah kuliah tamu nanti buat storyboard. Setelah buat storyboard atau photoboard ini, teman-teman akan persiapan untuk produksi. Nanti akan saya ajarkan cara membuat tabel pengelompokan pengambilan gambar dan tabel pencatatan adegan agar produksinya berjalan lebih mudah ya. Kemudian setelah itu kita langsung masuk materi editing. 1 pekan saya berikan waktunya kepada teman-teman untuk melakukan produksi. Jadi sekitar 2 minggu lagi teman-teman sudah produksi dengan storyboard yang sudah dibuat ya. 1 minggu ini silakan fokus untuk menyelesaikan naskahnya. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting bisa divisualisasikan. Begitu teman-teman. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri ya perkuliahan ini. Semoga naskahnya, proses pembuatannya bisa lancar. Sekali lagi, intinya membuat naskah itu yang harus bisa divisualisasikan. Agar apa? Agar pemainnya tidak bingung, agar editornya juga tidak bingung, agar di lapangan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk proses produksi, karena semuanya sudah ada di dalam naskah dan semuanya sudah ada di dalam storyboard atau photoboard. Nah, karena kita tidak semua di kelas ini jago gambar, teman-teman ya, atau semuanya jago gambar? Enggak, Ibu. Nggak Dan bisa storyboard. gambar, Bu. Sayang nggak, Bu. Oke. Nah, makanya kan kemarin di pertemuan sebelumnya waktu Pak Reza juga bilang kalau storyboard itu biasanya gambar, dan termasuk saya juga tidak jago gambar, akhirnya kita buatnya photoboard, teman-teman. Jadi teman-teman sekarang waktu pembuatan naskah sudah harus tahu benar di mana lokasinya ya. Ada beberapa teman-teman yang saya sarankan, oh masjidnya ini saja, ada masjidnya ini saja, oh kira-kira lokasinya di sini lebih cocok. Jadi nanti teman-teman setelah naskah selesai, teman-teman bikin photoboard saja ya. Jadi teman-teman setelah naskah selesai, teman-teman langsung turun ke lapangan tapi belum produksi video. Cuma bikin photoboard. Oh, nanti adegannya di sini, saya ambilnya di sini, di sini, di sini, sambil survei lokasi. Gitu. Untuk yang masih di daerahnya masing-masing, silahkan
sama pun yang ada di Jogja silahkan. Gimana Gina? Oh, tidak. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi alurnya seperti itu. Pekan ini selesaikan naskah. Selesai naskah, saya contohkan seperti tadi lagi ya, untuk photoboard cara membuatnya seperti apa. Kemudian nanti teman-teman turun lapangan, ngambil gambar untuk photoboardnya. Setelah itu disusun. Setelah disusun, teman-teman bisa produksi dan terakhir editing. Gitu ya. Semoga dilancarkan teman-teman proses pembuatan naskahnya 1 pekan. Sekali lagi jangan lupa hari Senin untuk kita kuliah tamu, link akan saya berikan Senin pagi ya. Saya sudah izinkan untuk kuliah analisis kasus dakwah karena hanya video pembelajaran, maka silakan teman-teman duluan saja ya video pembelajarannya disaksikan pada pagi harinya. Begitu dari saya teman-teman, terima kasih atas partisipasinya di dalam perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri perkuliahan ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.